Saya, apakah ada perbedaan entah itu tarif gaji atau gaji yang diterima? Lemburan shiftan seperti itu akan berbeda perhitungannya. Nah, tuh, Mbak Anis bilang tarif gaji tidak sama. Pasti akan lebih besar tarif gaji untuk benar. Nah, disinilah upah premium itu akan berlaku. Jadi, upah untuk shift malam akan lebih besar daripada shift siang. Nah, bagaimana mencatat selisih antara upah premium atau malam itu dengan upah reguler atau untuk shift siang? Karena yang akan tercatat pada barang dalam proses atau produk dalam proses itu adalah upah reguler atau upah standar yang diberlakukan oleh perusahaan atau upah reguler. Jadi, di sini katakan upah regulernya sebesar 100.000. Sedangkan karena kita bekerja pada shift malam, gaji kita terima itu 560.000. Maka gaji yang kita terima itu termasuk upah premium. Tapi karena upah yang kita terima, upah premium yang tadi itu berbeda dengan upah reguler atau upah standar yang diterapkan perusahaan, maka pencatatan atau penjurnalannya juga akan berbeda. Nah, bagaimana bedanya? Jika dia upah reguler, maka dia hanya dicatat produk dalam proses pada utang upah. Sedangkan jika dia mendapatkan upah premium, maka jurnal yang akan digunakan barang atau produk dalam proses, kemudian overhead pabrik terhadap utang gaji dan upah. Nah, kenapa ada overhead pabrik? Dia ini untuk mencatat antara upah premium dan upah reguler. Jadi, yang dibebankan langsung pada produk tetap upah standar yang diterapkan perusahaan. Sedangkan selisih yang kita dapatkan, selisih lebih yang kita dapatkan bekerja pada shift malam akan diakui sebagai biaya overhead pabrik. Bagaimana? Mengerti sekarang? Oke. Di sini ada 12 orang, tapi yang saya catat cuma 12 orang. Siapa ya yang sebelum saya catat? Saya sebutkan dulu ya. Saya catat. Mbak Sulastri, Mbak Yusni, Mbak Ari, Mbak Juweria, Mbak Syamsiato, bukan Mbak, Mas Aris, Mbak Naning, Mbak Luh. Tapi kan tadi ada yang ya Mbak Naning. Nah, kalau tidak dengan Mbak Naning, seharusnya kurang 1 orang lagi. Oh ya, belum. Saya lanjutkan dulu. Habis Mbak Naning, Mbak Luh, Mbak Anis, Mbak Nurlela, dan Mbak Ii. Siapa yang belum saya sebut? Oh iya, Mbak Rindi.
Iya, Mbak Dwi juga. Mbak DJ. Mbak DJ itu siapa ya? Oh, oke, sekarang udah pas. Terima kasih. Oke, DJ. Oke, terima kasih. Nah, untuk masalah khusus yang terkait dengan gaji dan upah selanjutnya, upah lembur. Upah lembur ini merupakan total upah dari upah dengan upah atau kelebihan jam yang kita gunakan untuk bekerja. Nah, lembur ini sama seperti dengan upah selisih upah premium dengan upah reguler atau pada akun overhead pabrik. Dan juga dia bisa dibebankan pada pekerjaan tertentu. Contohnya jika tadi kita ada yang namanya kartu pekerjaan kan. Atas dasar kartu jam pekerjaan tersebut, jika kita melakukan lembur untuk melakukan suatu pekerjaan, maka upah lembur yang kita dapatkan oleh perusahaan akan bisa dibebankan pada pekerjaan tertentu yang kita lakukan di luar jam kerja kita atau pada saat jam lembur kita tersebut. Atau upah lembur yang dibayarkan perusahaan diakui sebagai rugi. Karena ini adalah beban yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh perusahaan, tapi perusahaan harus tetap mengeluarkannya. Nah, perusahaan bisa mengakui upah lembur yang dibayarkannya terhadap karyawan sebagai rugi. Seperti itu. Nah, permasalahan khusus yang lain berkaitan juga dengan waktu menganggur. Seperti yang kita tahu, jika perusahaan menetapkan jumlah jam minimal kerja dalam sehari 8 jam, tapi selama 8 jam tersebut karyawan biasanya selalu bekerja. Maksudnya kayak gini, dari 8 jam kadang kita hanya bekerja selama 7,5 jam, melainkan namun perusahaan tetap membayar penuh terhadap karyawan karena pemerintah juga menerapkan yang namanya upah minimum dan insentif. Udah pada tahu kan berapa upah minimum regional tiap-tiap masing-masing daerah? Nah, karena pemerintah juga menerapkan upah minimum UMR, upah minimum regional, maka perusahaan harus membayar karyawannya sejumlah minimum yang Nah, bagaimana jika dalam 8 jam itu karyawan menganggurnya selama 1 jam, jadi kerjanya hanya 7 jam. Perusahaan tetap harus membayarnya penuh atau sesuai dengan upah minimum regionalnya. Nah, itu juga merupakan masalah khusus yang terkait dengan gaji dan upah. Dalam hal ini, perusahaan akan merasa rugi. Karena apa? Seharusnya karyawan itu dibayar untuk bekerja selama 8 jam. Dia hanya bekerja selama 7 jam. Seperti itu. Dari sini ada yang dari sini ada yang ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada, itu akhir dari modul 2 kita. Sekarang saya ingin memberi latihan untuk tenaga kerja. Hanya menjurnal saja. Apakah masih ingat dengan apa yang saya jelaskan barusan? Iya. Hanai? Mana ya ada Hanai?